Udah belum main king-king-kingannya? Hahaha, kalah. Gimana nih katanya king ASEAN? Gak jadi gendong ASEAN dong? Makanya jangan tengil. Berarti kemarin menang hoki. Lawan Korut kalah anjay. Di Pildun jadi juru kunci. Dun Pildun. Coach Nova Arianto minta maaf setelah kekalahan timnas U17 lawan Korea Utara. Skornya nyesek banget nih, 6-0. Dia bilang, saya minta maaf, akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar. Meski kalah, dia tetap kasih semangat dan bilang kalau kita udah aman lolos ke Piala Dunia U17 November nanti. Ini nih mindset pemenang, kalah ya belajar, tersungkur ya bangkit. Tim ini emang belum sempurna tapi masih ada waktu buat berbenah. Klik link di bio gua kalau kalian mau nonton aksi timnas. Dan buat kalian yang masih nyinyir, ini anak-anak muda umur segitu udah masuk perempat final Asia, itu udah sebuah pencapaian. Tapi pelajarannya bakalan mahal banget buat nanti di Piala Dunia. Setelah kalahan tadi malam 6-0 lawan tentara Korea Utara, El Sintayongisme Nova Arianto mengungkapkan permohonan maafnya kepada publik karena hanya bisa membawa timnas Indonesia sampai ke 8 besar. Mari kita bahas, boy. Ini jelas menurut gua adalah bener-bener sikap seorang kesatria. Dia nggak banyak alasan terkait kekalahan semalam. Dan dia juga bener-bener ngakuin kalau misalnya ini tim masih banyak PR-nya dan akan berbenah. Karena laga selanjutnya, kompetisi selanjutnya adalah Piala Dunia U17. Bahkan di sini ya, Nova Arianto itu akan bikin roadmap untuk timnas U17 menuju ke Piala Dunia. Karena buat kalian yang nggak tahu nih, boy, Piala Dunia ini akan diselenggarakan bulan November. Kurang lebih persiapannya lumayan panjang nih. Mungkin akan banyak TC yang menghasilkan, jelas ya, Piala Dunia loh. Bukan TC yang tidak menghasilkan, boy. Emang ada TC yang gak menghasilkan? Dan satu pertanyaan nih, boy. Menurut kalian nih, apakah timnas U17 ini perlu tambahan pemain diaspora lagi? Dan juga sistem promosi degradasi di tim ini, supaya pemain gak merasa di zona nyamannya atau punya mindset, tenang aja, gue pasti kepilih, udah pasti main gue. Menurut kalian perlu gak, boy? Perlu gak? Dan satu pembenahan yang menurut gua harus dilakukan, itu adalah ya harus meningkatkan kualitas dari pemain yang udah ada dulu. Terutama masalah mental dan juga fisik. Baru setelah itu teknik. Karena setahu gua nih, kalau misalnya mentalnya hilang, ya fisik dan juga tekniknya juga bakal ngikut. Dan tentunya, boy, ya, kalau dari gua tetap Nova Arianto yang harus pegang tim ini. Pasti abis ini bakal ada orang-orang jarang makan enak, yang makan nasi pakai kecap mulu, yang ngomongnya begini, boy. Alah, lu mah support dia karena dia El Sintayongisme aja, bang. Dasar lu, bang, ternak Sintayong. Rudy Tabuti nih, gue kasih tau sama lu nih. Gue sangat optimis sama Nova karena Nova ini bisa jadi Sintayong yang versi lebih sempurna nih. Karena kalau kalian sadar ya, dia bukan cuma punya taktik yang defensif, tapi juga taktik yang ofensif. Terutama laga ngelawan Yaman. Ngerti ya Rudy Tabuti ya? Sebenarnya terkait dengan Nova Arianto akan mempersiapkan tim ini untuk Piala Dunia U17. Kalian tim Nova stay atau Nova diganti nih, boy? Tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa follow untuk ketemu selanjutnya. Bye. Banyak orang yang nyinyir ke akunku setelah timnas U17 dibantai 6-0 oleh Korea Utara. Timnas U17 terbantai, kenapa lu nggak kritik Nova Arianto? Kemarin timnas senior dibantai Australia, lu kritik habis-habisan Patrick Kluivert. Timnas U20 dibantai di Piala Asia, lu kritik habis-habisan Indra Safri. Kenapa waktu Coach Nova dibantai lu nggak kritik? Lu ternak STY ya? Ya, kurang lebih komennya seperti itu ya. Ya wajar ya, karena mereka nggak paham sepak bola. Yang namanya Di Matteo itu selalu objektif. Nih aku kasih tahu alasannya kenapa aku nggak kritik Coach Nova. Patrick Kluivert itu dikasih target 4 poin lawan Australia dan lawan Bahrain. Tercapai nggak targetnya? Nggak tercapai. Kan kalah tuh dari Australia. Dibantai bakalan. Wajar dikritik, targetnya tidak tercapai. Indra Safri dikasih target bawa timnas ke semifinal Piala Asia. Jangankan semifinal, grup pun tidak lolos. Tercapai tidak targetnya? Tidak tercapai, wajar nggak dikritik? Ya wajar dikritik. Nah, timnas U17 Nova Arianto dikasih target lolos Piala Dunia. Dikasih target lolos perempat final Piala Asia. Tercapai tidak targetnya? Tercapai. Lolos tidak Piala Dunia? Lolos. Jadi apa yang mau dikritik? Hanya karena satu pertandingan kalah telak. Be smart netizen, Bob. Be smart netizen. Jadilah penonton sepak bola yang objektif. Ketika pikiran kalian lurus, maka kalian akan mendukung timnas tanpa embel-embel. Apapun, siapapun pelatihnya. Salam, Di Matteo. Pengalaman adventure di Piala Asia udah sampai di perempat final. Cuman bukan berarti nggak perlu kita pesimis atau kita cemoh atau apa, enggak. Ini pemain masih dalam perkembangan terus, mereka akan berkembang terus. Pelatih pun masih banyak belajar banyak dari 4 pertandingan ini. Maka dari itu ya semoga menjelang sana ada berapa bulan lagi untuk persiapan menjelang Piala Dunia, dan gue cukup optimis ya. Namanya Piala Dunia atau event lah,
Itu kan semua tergantung drawing. Kalau kita dapat drawing yang lumayan, ya mungkin kita bisa lolos. Kalau kita dapat drawing yang berat, ya mau gimana lagi. Yang penting sekarang yang gue lihat, Coach Nova sudah memaksimalkan kualitas pemain yang ada. Tapi namanya 15, 16, 17, nggak konsisten itu hal yang biasa. Sekarang tinggal ditingkatkan lagi mungkin dari sisi konsistensi, dari sisi endurance, dari sisi fisik. Semua itu sudah bisa ditingkatkan lagi menjelang Piala Dunia. Bisakah lisensi Coach Nova Arianto melatih di Piala Dunia? Jadi ada banyak sekali pertanyaan ya. Apakah bisa Nova Arianto yang lisensinya cuma A melatih di Piala Dunia? Nah, untuk tahu jawabannya, kalian bisa buka dokumen AFC yang namanya AFC Coaching Convention. Nah, di dalam dokumen itu dijelaskan lisensi pelatih beserta kewenangannya. Nah, kalau kita buka di laman 15. Nah, di sini dijelaskan tuh, lisensi C AFC itu bisa melatih grassroots. Artinya sekelas SSB. Nah, selanjutnya lisensi BAFC itu bisa melatih youth atau amatir football. Berarti contohnya kalau di Indonesia itu pelatih dari Liga Suratin U15 atau U13. Kemudian lisensi A kewenangannya di sini yaitu melatih elite youth. Nah, seperti Coach Nova nih, ya, lisensi A dia melatih Timnas U17 Elite Youth. Dan lisensi A Pro itu untuk profesional football. Nah, untuk lebih jelasnya ada di bagian ini ya, di halaman 36. Jadi berdasarkan dokumen AFC ini, Coach Nova bisa melatih di Piala Dunia. Karena kewenangan dari lisensi AFC bisa melatih diploma untuk Elite Youth. Tetapi tidak bisa untuk profesional. Jadi Coach Nova kalau melatih Timnas U17 di Piala Dunia bisa. Tetapi kalau melatih di Liga 1 itu tidak bisa. Karena sudah dijelaskan di sini, yang bisa melatih tim profesional itu harus A Pro AFC. Bahkan kalau kita buka di regulasi kompetisi Liga 1 2024-2025, itu di poin 1, pelatih kepala sekurang-kurangnya A Pro AFC. Jadi kesimpulannya, Coach Nova bisa melatih Timnas U17 di Piala Dunia, meskipun lisensi AAFC. Salam, Di Matteo. Pada saat kemarin Timnas U17 menang 3 kali berturut-turut di fase grup, ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk meninggikan satu pihak junjungannya masing-masing, entah sosok yang diidolakan atau mungkin atasannya. Ini gue nggak usah pakai nyindir-nyindir lah, gue langsung straight to the point. Ketika kemarin Timnas U17 menang di fase grup 3 kali, ada satu pihak yang menganggap itu semua adalah kerja keras dari federasi. Oke? Tapi ada satu pihak juga yang menganggap ini semua akibat ilmu dari STY. Ini fair-fairan aja. Dan gue tidak ada di satu kubu yang mau kubu A maupun kubu B. Kenapa? Karena menurut gue tidak fair. Kalau lu menjadikan itu alasan kenapa Timnas U17 kita bermain sangat luar biasa di fase grup, maka lu juga harus jadikan itu alasan kenapa kita dibantai oleh Korea 06. Tapi itu kan enggak. Semuanya pasti angkat tangan. Weh, bukan. Weh, ini. Pasti ada alasan dari berbagai kubu. Kalau gue simple. Kalau lu menang, kalau lu bermain bagus, lu memberikan hasil yang positif, itu hasil kerja keras tim. Yaitu pelatih dan juga pemain. Dan para staf kepelatihan. Simple. Karena mereka yang terjun langsung di lapangan. Mereka yang paham teknis bagaimana di lapangan tersebut. Oke? Ketika kalah, ya berarti harus ada evaluasi. Kan tergantung kritik itu apa yang salah di dalam squad ini. Yang dikritik ya squadnya. Tim kepelatihan dengan pemain. Jadi nggak usah keluar-luar. Nggak usah keluar-luar. Nggak usah, apa ya, kayak ada pihak luar gitu. Lu kayak Arsenal, fans Arsenal. Wis, misalkan Arsenal main bagus, menang, telak. Pernah nggak mereka bilang, ini semua gara-gara Pep? Atau ini semua gara-gara Kroenke? Kan nggak ada. Yang dipuji ya pemain dengan pelatih. Karena mereka yang terjun di lapangan. Mereka adalah yang paham teknis. Jadi, stop membuat narasi yang untuk apa ya, memuji junjungan kalian. Itu kayak gini kan merusak ekosistem. Ujungnya nanti clash. Kan berantem ujungnya di sosial media. Kemarin ada clash. Oh gini, yang satu mempermasalahkan ini. Aduh, udahlah. Jadi fans yang dewasa. Dukung timnas, bukan dukung personal. Segitu dulu.
Nova Arianto jadi pelatih Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. PSSI belum menentukan pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025. Selain Gerald Vandenburg, kini muncul nama Nova Arianto sebagai kandidat. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sosok pelatih untuk SEA Games 2025 masih terus digodok. PSSI ingin persiapan maksimal mengingat status Indonesia sebagai juara bertahan. Namun, Erick tak menampik bahwa nama Nova Arianto akan dipertimbangkan. PSSI melihat Nova sebagai pelatih potensial setelah meloloskan Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, penunjukan pelatih akan dilakukan dengan kalkulasi yang matang dan akan melibatkan seluruh exco PSSI. Kira-kira siapa yang pantas, Sob? Bapak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan membuka peluang untuk Nova Arianto pegang Timnas Indonesia di SEA Games. Do you get deja vu? Do you get deja vu? Mari kita bahas, boy. Dilansir dari Kumparan, ini ada videonya sebenarnya wawancara dari Kumparan dengan Pak Ketum ya. Kalian bisa cek sendiri di Kumparan, boy. Di sini kalian bisa baca, boy. Di sini Pak Ketum bilang belum menentukan pelatih untuk SEA Games. Ini fokus dulu nanti malam. Lalu juga kita sudah ketemu dengan Gerald Vandenburg untuk membentuk Timnas U23 untuk Olimpiade 2028. Yang untuk SEA Games masih kita review. Kita lihat juga prestasi Coach Nova harus dipertimbangkan. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin gebrakan. Saran gua Maya, Nova Arianto nih, saran gua nih. Walaupun lu tidak mungkin tahu gua ada di dunia ini. Cuma gua harap, ya semoga ini nyampe lah. Jangan mau, saran gua jangan mau. Itu turnamen jebakan Batman. Ini harapan gue ya federasi ya, tolong. Biarkan Nova Arianto fokus untuk Piala Dunia U17 dan bahkan untuk tim U17 selanjutnya. Piala Dunia sendiri akan digelar November, boy. Sedangkan SEA Games itu Desember tahun ini. Ya, semoga biarkan U23 bersama Gerald Vandenburg aja. Biar pondasinya jelas gitu, U23 siapa, U20 siapa, U17 siapa. Jangan diseberang-seberangin begini, oke? Menurut kalian berapa terkait dengan berita ini? Apakah Nova Arianto harus dijebak? Bukan, maksud gue harus ngelatih timnas U23 di SEA Games. Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk video selanjutnya. Bye.